Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas penelitian operasional 2. Yang di sini kami memiliki anggota kelompok 4. Yang pertama Febian Ridho Wicaksono dengan NIM D6230020. Yang kedua Tri Wahyudi dengan NIM D6230034. Yang ketiga Abdul Adli Nugroho dengan NIM D6230038. Yang keempat yaitu Afrizal Rahman dengan NIM D6230040. Di sini kami akan membahas tentang game teori. Game teori atau teori permainan adalah cabang ilmu matematika dan ekonomi yang mempelajari pengambilan keputusan dalam situasi di mana hasilnya bergantung pada tindakan beberapa pihak pemain yang saling berinteraksi. Teori ini digunakan untuk menganalisis strategi rasional dalam kondisi kompetitif atau kooperatif. Soal yang dijelajahi yaitu dua politisi sedang bersaing satu sama lain untuk kursi Senat Amerika Serikat. Rencana kampanye sekarang harus dibuat untuk 2 hari terakhir yang diperkirakan akan sangat krusial karena ketatnya persaingan. Oleh karena itu, kedua politisi ingin menghabiskan 2 hari untuk berkampanye di 2 kota utama, yaitu Bigton dan Megalopolis. Untuk menghindari pemborosan waktu kampanye, mereka berencana bepergian di malam hari dan menghabiskan 1 hari penuh di masing-masing kota atau 2 hari penuh hanya di satu kota. Namun karena pengaturan kampanye harus dilakukan terlebih dahulu, tidak satupun dari mereka akan mengetahui jadwal kampanye lawannya sampai setelah ia memutuskan jadwalnya sendiri. Oleh karena itu, setiap politisi meminta manajer kampanyenya di masing-masing kota untuk menilai dampak dari berbagai kemungkinan kombinasi dari yang dihabiskan oleh dirinya dan lawannya dalam hal suara yang diperoleh atau hilang. Ia kemudian ingin menggunakan informasi ini untuk memilih strategi terbaik tentang bagaimana menggunakan 2 hari terakhir tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febian Ridho Wicaksono dengan NIM D6230020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas PO2, yaitu game teori. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Rizal. Oke, pada kesempatan ini saya mendapatkan bagian tabel 15.5, di mana pada gambar yang ditampilkan yaitu tabel payoff untuk pemain 1 dalam variasi ketiga dari masalah kampanye politik yang dianalisis menggunakan game teori. Pada tabel ini, baris menunjukkan strategi yang dapat dipilih oleh pemain 1. Sedangkan kolom menunjukkan strategi dari pemain 2. Nilai dalam sel tabel mempresentasikan payoff atau hasil yang diterima oleh pemain 1 berdasarkan kombinasi strategi yang dipilih kedua pemain. Untuk menganalisis strategi terbaik digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan maximin dan minimax. Oke. Setelah itu kita disuruh mencari kemungkinan strategi yang dapat dipilih oleh kedua kandidat. Maka kita akan menganalisis dari setiap kombinasi strategi terhadap hasil suara yang diperoleh. Strategi manakah yang sebaiknya dipilih oleh masing-masing kandidat agar hasilnya optimal? Oke, di soal ini yang ditanyakan yaitu pertama, berapa nilai maksimal yang didapatkan oleh pemain 1 dan berapa nilai minimal kerugian yang didapatkan oleh pemain 2. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kita lanjut untuk perhitungannya. Pemain 1 yaitu maksimalkan X3 dengan batasan 5x2 dikurang x3 lebih dari sama dengan 0, min 2x1 ditambah 4x2 dikurang x3 lebih dari sama dengan 0, 2x1 dikurang 3x2 dikurang x3 lebih dari sama dengan 0, x1 ditambah x2 sama dengan 1, dengan ketentuan X1 dan X2 nilainya lebih dari sama dengan 0. Dengan menerapkan metode simplex pada masalah pemrograman linear ini, maka diperoleh solusi optimal. X1 optimal sama dengan 7/11, X2 optimal sama dengan 4/11, X3 optimal sama dengan 2/11. Dengan demikian, seperti yang ditemukan oleh metode Gavlik pada bagian sebelumnya, strategi campuran optimal untuk pemain 1 menurut kriteria minimax yaitu X1, X2 sama dengan 7/11, 4/11, dan nilai permainannya adalah V sama dengan X3 optimal sama dengan 2/11. Metode simplex juga memberikan solusi optimal untuk model dual dari masalah ini, yaitu Y1 optimal sama dengan 0, Y2 optimal sama dengan 5/11, Y3 optimal sama dengan 6/11. Sehingga strategi campuran optimal dari permainan ini yaitu Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,5/11, 6/11. Lanjut untuk pemain 2 yaitu minimalkan nilai Y4 dengan batasan yang dipunya yaitu min 2Y2 ditambah 2Y3 dikurang Y4 kurang dari sama dengan 0, 5Y1 ditambah 4Y2 dikurang 3Y3 dikurang Y4 kurang dari sama dengan 0, Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 1. Dengan ketentuan nilai dari Y1, Y2 dan Y3 yaitu lebih besar dari sama dengan 0. Menerapkan metode simplex langsung pada model ini setelah menambahkan batasan Y4 lebih besar sama dengan 0 menghasilkan solusi optimal yaitu Y1 optimal sama dengan 0, Y2 optimal sama dengan 5/11, Y3 optimal sama dengan 6/11, Y4 optimal sama dengan 2/11. Sebagaimana juga solusi dual optimal di mana X1 optimal sama dengan 7/11, X2 optimal sama dengan 4/11, X3 optimal sama dengan 2/11, maka strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 bernilai 0,5/11, 6/11, dan nilai permainannya kembali V sama dengan Y4 optimal sama dengan 2/11. Karena kita telah menemukan strategi campuran optimal untuk pemain 2 saat menyelesaikan model pertama, kita tidak perlu menyelesaikan model kedua. Secara umum, selalu dapat menemukan strategi campuran optimal untuk kedua pemain hanya dengan menyelesaikan salah satu dari dua model tersebut karena keduanya saling dual. Sebelumnya, perkenalkan saya Abdul Adli Nugroho dengan NIM D600-338. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait game teori. Di sini kita dapat melihat pada layar tersebut terdapat dua tabel. Yang pertama yaitu tabel pemain 1, yang kedua tabel pemain 2. Untuk tabel pemain 1, kita dapat membuat fungsi seperti di layar ini.
Kemudian kita dapat membuat tabelnya yang berisikan value, payoff cost, payoff use, relasi, dan RHS. Untuk angka dari R1 hingga R4 ini, kita dapat mengambilnya dari nilai fungsi di sini. Untuk payoff sendiri atau use, kita dapat mencarinya dengan mengkalikan kolom value dengan kolom R1 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan Excel Solver, yang dimana Excel Solver sendiri berada pada bagian data, terus solver. Untuk bagian set objektif, kita dapat memilih payoff, dan tentunya kita dapat memilih maksimal. Untuk by changing variable cell, kita memilih kolom yang berwarna biru ini. Kemudian subject to the constraint, kita dapat menambahkannya. Terus cell reference, kita dapat memilih dari kolom use R1 hingga R3. Untuk simbolnya sendiri, kita dapat mensamakan pada bagian relasi, yaitu lebih dari sama dengan. Untuk constraint, kita dapat memilih RHS dari R1 hingga R3. Kemudian OK. Terus kita dapat menambahkannya lagi. Untuk cell reference, kita dapat menggunakan use pada kolom R4. Untuk simbolnya sendiri, kita dapat menggunakan sama dengan, dan constraint-nya kita dapat menambahkan RHS yang R4. Kemudian OK. Untuk make unconstrained, kita dapat mencek-listnya. Kemudian pada bagian select a solving method, kita dapat memilih simplex LP. Kemudian di solve. Dan OK. Di sini kita dapat melihat hasil yang sudah dikeluarkan. Untuk X1 sendiri, pada bagian value, terdapat angka 0,6363, untuk X2-nya sendiri 0,36, X3-nya 0, Y-nya 0,18, dan payoff-nya 0,18. Selanjutnya kita beralih ke tabel pemain 2. Caranya sama seperti sebelumnya pada tabel pemain 1. Untuk angkanya ini juga sama ya, dari fungsi di atas, namun sedikit berbeda dengan relasinya, yaitu kurang dari sama dengan. Oke, lanjut langsung pada bagian Excel Solver. Kita akan reset all untuk mengulangnya, dan set objektifnya kita memilih payoff. Untuk tentunya kita memilih minimal. Terus by changing variable cell, kita memilih kolom value, dan subject to the constraint kita dapat menambahkannya. Untuk cell
reference, kita bisa memilih kolom use pada R1 hingga R3. Untuk simbolnya kita menyesuaikan, yaitu kurang dari sama dengan. Untuk constraint, kita menggunakan RHS, R1 hingga R3. Kemudian OK. Kita dapat menambahkannya lagi. Caranya sama, namun yang dipilih hanya pada bagian R4 saja. Untuk simbolnya, kita samakan, yaitu sama dengan. Untuk constraint, kita RHS-nya pada kolom R4. Kemudian OK. Untuk make unconstrained, kita checklist. Dan solving method kita pilih simplex LP. Kemudian di solve. Dan akan keluar hasilnya. Di sini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan pada pemodelan strategi optimal, dua pemain dengan menggunakan metode linear programming dengan batasan-batasan tertentu, di mana pemain satu bertujuan untuk memaksimalkan nilai Z dan pemain dua bertujuan untuk meminimalkan nilai Z yang diformulasikan dengan Excel solver untuk membuktikan bahwa kedua metode tersebut optimal dan konsisten. Berdasarkan prinsip zero sum game dan berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Excel solver, kedua metode tersebut terbukti optimal dan konsisten karena memiliki nilai variabel value yang sama antara pemain satu dan pemain dua, yaitu nilai Y-nya yaitu 0,1818 dan probabilitas optimal strategi campuran untuk player 1 adalah X1 sama dengan 0,63 dan X2 0,36, sedangkan player 2 adalah X2-nya sama dengan 0,45 dan X3-nya 0,54 dengan semua constraint terpenuhi. Sekian, terima kasih.